Bab 475. Suno Huo. Di sebidang tanah yang luas, Harley bergerak perlahan dengan menginjak pedang terbang dan ekspresinya tampak sangat dingin. "Bocah, kamu sangat berani." Suara naga kuno mistik berbunyi di benak Harley. "Mereka yang menggangguku dulu. Kamu bahkan bisa membuat masalah seperti ini meskipun hanya berada pada alam Lingsu. Jika kamu diberi tingkat kultivasi tertinggi, bukankah kamu akan membalikkan langit? Jika orang lain tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka." Harley berkata, "Jika aku benar-benar memiliki kultivasi tertinggi dan orang lain menggangguku, aku pasti akan membentuk gunung dengan tulang mereka dan membentuk sungai dengan darah mereka. Kamu sangat ahli dalam berakting. Menurutku, Sebelum Harley selesai berbicara, ia mengerutkan kening dan melihat ke depan dengan sedikit menyipitkan matanya. Di detik berikutnya, ruang hampa di depan seketika berubah bentuk dan 8 pemuda yang mengenakan jubah darah berjalan keluar dengan aura yang kuat. Selain itu, keluar masuknya napas mereka hampir serentak dan dapat terlihat bahwa mereka adalah rekan setim yang baik. Anggota Istana Haus Darah. Harley menyipitkan mata. "Kamu bahkan bisa membunuh Timothy. Benar-benar tidak sederhana." Di antara 8 orang itu, pemuda yang berdiri di tengah-tengah mereka tersenyum dan cahaya darah melintas di matanya. Dia berkata, "Tapi, apakah kamu bisa melindungi diri dari 8 formasi pedang kami? 9 pewaris sejati Istana Haus Darah, mengapa kurang 1 orang?" Harley tersenyum santai, namun ia telah menyebarkan kesadaran ilahinya. Harley sedang mencari Zuno, putri suci Istana Haus Darah yang kekuatannya setara dengan Nancy. Baginya, Zuno cukup kuat. Jika tidak menggunakan kekuatan rahasia, dia tidak yakin dirinya bisa mengalahkan Zuno. Namun, setelah mengamati sekeliling, dia tidak menangkap aura Zuno. Hal itu membuatnya merasa lebih aman. "Membunuhmu tidak membutuhkan kakak seperguruan Huo." Pemuda itu tersenyum dan ke-8 orang itu telah perlahan berjalan menghampirinya. Tidak hanya napas mereka yang serentak, langkah kaki mereka juga serentak. Betapa mengerikannya keselarasan seperti ini. Kakek naga mengatakan bahwa orang yang berpura-pura hebat tidak akan mati dengan tenang. Harley mengeluarkan pedang Cixiao. "Apa? Kapan aku mengatakan itu?" Naga kuno mistik memarahinya. "Belum terlambat untuk mengatakannya sekarang." Harley tersenyum, tatapannya seketika menjadi dingin bagaikan hantu. Dia seketika bergegas menghampiri seorang murid Istana Haus Darah dan langsung menusukkan pedangnya tanpa berbicara. Namun, dia tidak menyangka bahwa kecepatan murid itu tidaklah lambat dan ia berhasil menghindarinya. "Bisakah kamu lebih cepat lagi?" Harley tersenyum dingin, auranya seketika berubah menjadi seperti pedang pembunuh yang keluar dari sarung. Pedang Cixiao di tangannya berbunyi, ia kemudian melangkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terus-menerus menampilkan misteri teknik Feng Shen dan perlahan-lahan menguasainya. Di tempat itu, pundak murid Istana Haus Darah itu tertusuk. Bagus, terjadi penyimpangan. Harley pun tidak menyangka mengapa bisa muncul penyimpangan. Namun setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tubuh murid itu ditutupi oleh selapis armor darah yang aneh dan armor darah itulah yang membuat serangan teknik Feng Shen yang ia lakukan itu menyimpang. "Hancurlah!" Harley bergegas maju ke depan dan membalikkan murid itu dengan pukulan Mighty Dragon. "Ayo maju bersama!" Murid-murid Istana Haus Darah bergegas menghampirinya, membentuk segel dan menampilkan kekuatan magis yang kuat. Baik segel telapak tangan atau bayangan tinju maupun cahaya pedang, semuanya menekan ke arah Harley. Formasi pedang Big Dipper. Harley seketika menggerakkan pedang Cixiao. Metode teknik Endless Zaman Chaos juga beroperasi pada saat yang sama.
Dengan bergabungnya berbagai jenis formasi pedang pertahanan dengan formasi pedang Big Dipper, kekuatan pertahanan bertambah dan semakin kuat. Brak, brak, brak. Serangan murid istana Haus Darah menyerang formasi pedang Big Dipper, namun tidak dapat merusaknya. Bentuk formasi. Saat menyadari kehebatan Harley, 8 orang itu seketika menyebar dan masing-masing menempati 8 arah. Kemudian masing-masing dari mereka memegang pedang pembunuh. Mereka membentuk segel dengan satu tangan, pedang diletakkan di depan dan keselarasan gerakan mereka sangat mengejutkan. Teng, teng. Energi pedang warna merah darah segera mulai menembak, di antaranya juga terdapat cahaya pedang melintas. Di bawah kaki mereka juga terdapat sebuah formasi besar, mereka dapat menyerang dan dapat bertahan. 8 formasi pedang sama dengan formasi pedang Big Dipper, yang memiliki serangan dan pertahanan. Formasi pedang yang bagus. Harley tersenyum dan berkata, tapi, kalian juga harus bisa menyerangku. Selesai berbicara, Harley telah bersembunyi di dalam ruang. Dia tidak memiliki waktu untuk menyia-nyiakan waktu dengan mereka dan bersiap-siap menggunakan teknik pembunuhan rahasia dari kehampaan untuk menghancurkan formasi pedang mereka. Ketika melihat Harley menghilang, ekspresi 8 orang itu seketika menjadi serius. Seiring dengan memerciknya cahaya darah, kepala salah satu murid istana Haus Darah seketika berpisah dengan tubuhnya. Mundur. 7 murid istana Haus Darah yang tersisa seketika mundur dengan panik, mereka juga mengeluarkan senjata spiritual pada saat yang sama. Kemudian beraksi pada saat yang sama dan kekuatan 7 senjata spiritual bergabung, yang menekan ruang di sekitar hingga hancur. Harley tidak berdaya dan seketika dipaksa keluar. Teknik Feng Shen. Begitu muncul, Harley menembus ruang dengan pedang dan kecepatannya bagaikan angin. Darah memercik lagi, murid pewaris istana Haus Darah kedua seketika terserang. Dahinya ditusuk oleh pedang Harley hingga tembus dan ia berteriak tragis. Bertahan, bertahan. 6 murid istana Haus Darah yang tersisa segera berteriak dan mengarahkan senjata spiritual mereka terhadap Harley. Aku juga punya. Harley tersenyum dingin dan menggerakkan pikirannya. Panci besarnya, oh salah, bejana ilahi Daluo muncul. Benda tersebut besar dan berat, sederhana dan alami, satu persatu aura yang mengalir membentuk air terjun. Yang terutama adalah tekanan seberat 50 kg itu, yang menekan senjata spiritual murid istana Haus Darah hingga jatuh ke tanah. Sangat kuat, ekspresi istana Haus Darah berubah lagi dan mundur dengan panik. Teknik Feng Shen. Harley sekali lagi bergegas menghampir mereka dan pedangnya menargetkan salah satu murid. Namun, tepat ketika pedang tersebut hendak menusuk murid itu, 2 jari yang ramping tiba-tiba muncul dan menjepit pedang Cik Xiao, kemudian menjentikkannya dan mengguncang Harley hingga mundur selangkah ke belakang. Sosok ini sangat kuat. Harley menyipitkan mata dan menatap ruang itu. Ruang itu segera berubah bentuk dan seorang pemuda berbaju putih perlahan berjalan keluar. Begitu ia keluar, Harley semakin mengerutkan keningnya. Dia merasakan dengan jelas darahnya bergerak dengan gelisah, seolah-olah merasakan ancaman atau merasakan tekanan yang aneh. Harley tahu bahwa itu adalah penekanan darah. Ia juga merasakan hal yang sama ketika bertarung dengan Nancy. Apakah dia adalah Zuno? Harley bergumam sambil menatap sosok itu. Pemuda berbaju putih yang berjalan keluar itu sedikit aneh, tidak ada aura yang bergerak di seluruh tubuhnya. Dia berambut hitam bagaikan air terjun, matanya segelap dan sedalam langit berbintang yang luas, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang dingin. Harley bahkan bisa melihat adegan yang besar dan aneh dari belakangnya. Layak menjadi putra suci istana Haus Darah, benar-benar tidak sederhana. Harley bergumam di dalam hati, jika ingin mengalahkannya,
aku perlu mengeluarkan kekuatan rahasia. Dia adalah tubuh sejati Taiyin. Tepat ketika Harley sedang merenung, naga kuno mistik berbicara. Dialah yang pergi menantang tubuh Xuanling di sekte Zheng Yang dan bertarung melawannya sebanyak 900 kali tanpa kalah. Itu dia. Harley menyipitkan mata dan berkata, pantas aku merasakan darahku tertekan, pantas aku tidak bisa melihat tubuh aslinya meski menggunakan mata keabadian. Sebuah kekuatan yang kuat bersembunyi di dalam tubuhnya, kekuatan yang menakutkan. Itu adalah kekuatan Taiyin dan harta ilahi Taiyin. Naga kuno mistik menjelaskan secara sederhana, sama dengan tubuh Xuanling memiliki kekuatan roh gaib dan harta ilahi roh gaib. Maka dari itu, ia memiliki begitu banyak kekuatan gaib bawaan dan teknik rahasia terlarang. Sama halnya untuk tubuh sejati Taiyin, yang memiliki kekuatan Taiyin bawaan lahir dan harta ilahi Taiyin juga memiliki banyak kekuatan gaib bawaan dan teknik rahasia terlarang. Garis keturunan penantang langit dalam legenda ini sungguh tidak sederhana. Bocah, hati-hati, kekuatan gaib bawaan dan teknik rahasia terlarang tubuh sejati Taiyin bukanlah sesuatu yang sederhana. Bertarunglah jika kamu mampu dan lari jika tidak mampu. Hati-hati, jangan melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan. Bersambung. Bab 476. Aku tidak ingin menghabiskan waktu denganmu. Aku mengerti. Harley mengangguk. Ia sama sekali tidak berani gegabah karena ia merasakan hal yang sama dari Zuno dan Nancy, yaitu tekanan yang ekstrim. Apakah masih ada hal lain yang ingin kamu katakan? Zuno tersenyum sambil menggerakkan lehernya dan sama sekali tidak menatap Harley secara langsung. Mungkin bagi orang lain, Zuno sombong, tetapi Harley sangat jelas bahwa Zuno benar-benar memiliki kemampuan yang kuat. Bagi Zuno, selain Zendi, satu-satunya musuh yang ia akui mungkin hanyalah mantan kekasihnya, yaitu Nancy si tubuh Xuanling. Terhadap ketidakpedulian dari Zuno, Harley mengorek telinganya dengan santai dan berkata, kakek naga mengatakan bahwa orang yang berpura-pura hebat tidak akan mati dengan tenang. Apa? Kapan aku mengatakan itu? Omelan naga kuno mistik sekali lagi berbunyi di benak Harley. Jika tidak ada ucapan terakhir yang ingin kamu tinggalkan, maka kamu sudah boleh pergi dengan tenang. Zuno tersenyum. Terlihat bahwa kondisi di bawah kaki Zuno membeku menjadi es dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara tubuhnya perlahan naik ke atas. Aura berwarna hitam kemudian muncul dan membentuk lautan yang bergejolak. Lautan berwarna hitam ini tidaklah sederhana, yang bagaikan lautan kesadaran, yang menelan langit dan bumi dan memiliki aura dingin. Keberadaannya membuat suhu di dunia seketika menurun drastis, udara yang bergerak seketika berubah menjadi es dan seluruh dunia tampak seperti dunia es. Zuno menginjak lautan berwarna hitam itu, ia tampak seperti seorang raja yang berkedudukan tinggi dan melihat dunia di bawah. Lautan Taiyin. Naga kuno mistik berkata, bocah, berhati-hatilah, jangan sampai ditelan oleh lautan kesadaran itu. Jika tidak, kamu akan digiling hingga hancur lebur. Aku tahu, ujar Harley. Meskipun laut kesadaran itu berbentuk aura, setiap untaiannya berat bagaikan gunung. Ruang hampa pun tidak dapat menanggung tekanan darinya dan mulai runtuh. Karena kamu dapat membunuh Timothy, maka jangan membuat aku kecewa. Zuno menggerakkan lehernya sambil melangkah maju. Seiring dengan langkahnya, lautan Taiyin tersebut juga ikut bergejolak, yang menelan dunia, menghancurkan langit dan ingin menenggelamkan Harley. Ada apa? Kamu sedang menakutiku. Harley tidak mundur, melainkan maju dan mengeluarkan tinju bahuang. Dia meninju lautan Taiyin namun sama sekali tidak berguna, seolah-olah meninju kekosongan. Kekuatan tinju bahuang sama sekali tidak dapat menghentikan lautan Taiyin yang bergejolak itu.
Baik, cukup menarik. Serangan Harley gagal, ia segera mundur dengan cepat, kemudian kilatan cahaya muncul di bawah kakinya. Dunia menjadi gelap pada saat ini, menampilkan langit berbintang yang luas dan cahaya bintang yang terang melintas melewati langit. Lautan bintang berwarna emas berkumpul di bawah kakinya dan ia juga terlihat seperti seorang raja. Aku benar-benar meremehkanmu. Zuno tersenyum, kemudian bergegas menghampirinya dengan menginjak lautan Taiyin. Masih banyak hal dariku yang kamu remehkan. Melihat Zuno menghampirinya, Harley juga menunjukkan temperamen kuat. Ia bergegas menuju Zuno dengan menginjak lautan bintang yang terang. Brak! Segera, lautan bintang dan lautan Taiyin saling bertabrakan. Kedua belah pihak saling melawan dan saling melahap satu sama lain. Brak! Adapun Harley dan Zuno yang berada di atas lautan bintang dan lautan Taiyin juga mulai bertarung. Jari Taiyin. Seiring dengan tersenyumnya Zuni, ia menembus ruang hampa dengan jarinya. Meskipun hanyalah jari yang sederhana, itu mengandung banyak metode rahasia. Kekuatannya cukup menghancurkan segalanya dan juga merupakan jurus pamungkas satu serangan. Meskipun Harley berusaha untuk menghindarinya, sebuah lubang darah tetap muncul di tubuhnya. Selain itu, yang mengejutkan Harley adalah adanya sisa aura hitam pada lukanya. Dengan memancarnya cahaya hitam itu, tidak hanya membuat lukanya sulit pulih, melainkan juga mengurangi esensi di dalam tubuhnya. Apakah itu kekuatan Taiyin? Harley bergumam. Ada apa? Apakah metodemu hanya begitu saja? Zuno mendekatinya dengan berjalan perlahan, seperti sedang berjalan santai di halaman dan gerakan tubuhnya lebih susah diprediksi. Kukembalikan satu jari kepadamu. Harley tidak mungkin menerima dirinya dirugikan, ia tentu harus membalas dendam. Terlihat bahwa Harley mengangkat tangan dan aura berwarna emas mengelilingi jari telunjuknya. Ilmu satu jari matahari, jari awan, pedang Dewa Enam Nadi dan metode rahasia lainnya juga beroperasi pada saat yang sama. Dengan disatukan oleh teknik Endless Zaman Chaos, kekuatannya bertambah dan mendominasi. Namun, meskipun kekuatan jari ini sangat mendominasi, itu langsung dihancurkan oleh sejenis kekuatan yang kuat dan misterius sebelum menyerang Zuno. Dia telah menyesuaikan langit dan bumi, apa gunanya bertarung lagi? Melihat kondisi itu, Harley langsung berbalik badan dan lari. Kekuatan Zuno sangatlah kuat, tetapi dia juga bisa mengalahkan Zuno. Namun, itu perlu menghilangkan semua kekuatan di luar teknik terlarang keabadian. Yang paling utama adalah Zuno telah menyesuaikan langit dan bumi. Dia tidak hanya memiliki kekuatan Taiyin, ia juga menggunakan kekuatan dunia, seperti jari Harley yang mendominasi tadi, itu juga dimusnahkan oleh kekuatan dunia. Demikian, meskipun Harley sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan, ia tetap akan rugi jika bertarung dengan Zuno dalam kondisi menguntungkan seperti ini. Bisakah kamu pergi dari sini? Zuno telah melangkah dan seketika muncul beberapa meter dari depan Harley. Harley terkejut, ia segera menginjak teknik langkah dewa mistik dan melarikan diri sejauh 100 meter. Putaran alam semesta. Zuno tersenyum, ia membentuk segel dengan satu tangan. Setelah segel terbentuk, seluruh dunia di sekitar itu bergetar ringan. Kemudian, Harley yang sedang berjalan di depan merasakan berputarnya ruang. Dia yang baru saja melarikan diri sejauh ratusan meter seketika diputar kembali. Sebelum ia berdiri seimbang, ia langsung menabrak jari Taiyin dari Zuno. Tubuh Harley sekali lagi ditembus hingga berdarah. Kamu cukup hebat. Harley segera mundur dan menampilkan teknik langah dewa mistik dengan ekstrim. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuno tersenyum licik, kemudian sekali lagi menampilkan metode rahasia putaran alam semesta. Setelah sekali dirugikan, apakah aku masih akan tertipu untuk kedua kalinya?
Harley tersenyum dingin, ia segera mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Munculnya tekanan seberat 50.000 kilogram itu langsung menghentikan ruang yang sedang berputar. Pada saat ini, Harley telah pergi sejauh ribuan meter dan ia tampaknya tidak ingin kembali bertarung dengan Zuno. Baginya, itu tidak perlu dilakukan. Pada saat ini, ia terlalu dirugikan jika bertarung dengan Zuno yang telah menyesuaikan langit dan bumi. Hanya saja, Harley terlalu meremehkan metode Zuno. Di belakangnya, Zuno tetap melangkah satu langkah, namun sejauh 1000 meter. Dia juga bisa perpindahan ruang. Harley terkejut. Keberuntungan Taiyin. Ketika Harley tercengang, Zuno sekali lagi menyerang dan ia berhasil menjatuhkan Harley dengan telapak tangan yang biasa. Kamu hebat. Harley bangkit, ia berbalik badan dan lari. Di belakangnya, Zuno tetap melangkah satu langkah ke depan. Metode rahasia perpindahan ruang membuat jarak yang ia langkah jauh dari imajinasi siapapun. Kamu masih berpindah. Tanpa diduga, Harley yang berlari di depan seketika berputar dan kekuatan bejana ilahi Daluo yang kuat seketika muncul, tetap dengan tekanan 50.000 kilogram. Namun kali ini bukan untuk menghentikan ruang, melainkan memusnahkan ruang. Terbukti bahwa serangan balik dari Harley ini membuat Zuno panik. Awalnya, metode rahasia perpindahan ruang memiliki siklus keteraturan. Jika ruang runtuh, orang yang menggunakan perpindahan ruang pasti akan terlibat. Runtuhnya ruang menghalangi perpindahan ruang yang dilakukan Zuno. Mungkin karena takut terlibat, Zuno segera mundur dengan cepat saat terjadi runtuhnya ruang. Maka dari itu, ia tidak mendekati Harley, malah semakin jauh darinya. Bersenang-senanglah sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan waktu denganmu. Di depan, Harley telah melintasi langit bagaikan seberkas cahaya ilahi. Bisakah kamu melarikan diri? Mungkin karena berhasil diserang oleh Harley, ekspresi Zuno menjadi semakin muram. Dia mengumpulkan lautan Taiyin yang bergejolak dan menyerang ke arah Harley. Semua tempat yang dia lalui, termasuk gunung-gunung yang tinggi dihancurkan menjadi abu oleh lautan Taiyin. Bersambung.